Hai Sobat Sehat, perkenalkan saya Dr. Riki Hutapea, spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan hip and knee. Saat ini saya bekerja di Eka Hospital BSD. Knee replacement konvensional dan robotik. Yang pertama, antara knee replacement konvensional dan knee replacement robotik, konsep yang sama adalah surgeonnya harus tahu konsep dasar. Karena yang diterapkan di konvensional dan di robotik itu adalah konsep yang sama. Kita perlu melakukan pre-op measurement. Jadi kita melakukan X-ray terlebih dahulu dari pasien, kemudian kita mengukur aksis-aksis dari mechanical dari pasien, kemudian kita juga mempertimbangkan kinematical axis dari pasien. Baru kita akan merencanakan kira-kira potongannya itu sudutnya berapa, ketebalannya berapa, baru kita akan mengaplikasikan itu melalui instrumen konvensional yang kita pasang dengan jig. Di satu sisi, dengan adanya robotik yang terbaru seperti ini, kita akan lebih dimudahkan oleh teknologi, di mana sebelum kita melakukan tindakan yang yaitu total knee replacement, maka kita perlu menginput data dari pasien, ya, dari tungkai pasien. Nanti kita akan menanamkan beberapa marker, ya, atau sebagai sensor lah kita sebut. Sensor tersebut akan kita tanam ke dalam beberapa titik dalam lutut, sekitar lutut pasien. Kemudian kita akan menggerakkan lutut pasien tersebut senormal mungkin untuk melihat ruang gerak lutut dan kinematik lutut pasien seperti apa. Nanti data tersebut akan terkirim ke robot komputer tersebut dan dia akan bisa mengkalkulasi kira-kira kondisi lutut pasien ini seperti apa, kemudian sudutnya seperti apa, ketebalan seperti apa yang ideal untuk pasien ini. Baru nanti kita bisa adjust, ya, settingan untuk pasien ini tuh di layar yang tertera pada layar robot komputer tersebut. Maka kita akan melakukan namanya pre-op planning di layar yang tersedia di robot tersebut. Lalu kita akan pilih, misalkan kita akan pilih cutting untuk tulang paha. Tulang paha kita pilih, tebalnya berapa, kita akan adjust di situ. Nanti ada range yang memang sudah dikasih tahu oleh robot tersebut, ini range yang baik gitu kan. Kita adjust di situ, kemudian kita adjust juga sudut angle potongnya berapa. Ketika semuanya komplit, kita akan pencet execute, baru robotic arm, ya, lengan robot tersebut akan bergerak sesuai dengan aksis yang dia sudah tetapkan, sehingga kita tinggal bantu untuk mendorong untuk memotong lapisan tulang tersebut sesuai dengan aksis yang kita planning dari tadi. Dan itu tidak membutuhkan sama sekali cutting jig dan tidak membutuhkan CT scan sama sekali, ya. Jadi sudah sampai ke sana perkembangan robot untuk operasi total knee replacement. Kita cukup bersyukur kita bisa mempunyai salah satunya di Indonesia. Tindakan total knee replacement memang kita tujukan untuk pasien-pasien dengan kondisi osteoartritis yang sudah advance, ya, dan tidak respon terhadap treatment non-operatif. Jadi osteoartritis lutut itu kita melakukan semacam staging itu berdasarkan X-ray. Jadi kita akan melakukan X-ray pada pasien tapi dengan posisi berdiri, harus berdiri, bukan tiduran. Karena kita mau melihat celah sendi yang ada di antara tulang paha dan tulang betis. Setelah kita X-ray, nanti kita akan kelompokkan menjadi 4 bagian besar. Kelompok pertama adalah OA grade 1, ya, ke OA grade 2, OA grade 3, OA grade 4. OA grade 1 dan 2 ini belum terjadi pengurangan celah sendi. Jadi celah sendi yang terbentuk antara tulang paha dan tulang betis itu masih sama dengan yang seharusnya. Tapi ketika dia udah di grade 3 atau grade 4, maka celah sendi itu akan menutup, ya. Di grade 3 masih ada celah sendi sisa sedikit, tapi di grade 4 itu sudah menutup, alias tulang sudah ketemu dengan tulang, kita sebut dengan bone to bone, ya. Kalau dikorelasikan dengan sampai stage apa pasien harus dioperasi, kita melakukan penilaian kapan harus operasi bukan hanya dengan X-ray. Karena di klinis, secara klinis kita menemukan banyak juga pasien-pasien yang mengalami OA, kemudian di X-ray, dan hasilnya grade 4, tapi pasien nggak merasa nyeri sama sekali. Pada kelompok pasien yang tersebut, kita akan cenderung untuk observasi. Karena yang kita tekankan kapan harus operasi adalah ketika yang pertama, klinisnya adalah positif untuk osteoartritis, nyeri, kualitas hidup berkurang, dan X-ray-nya menunjang untuk grade 3 dan 4. Itu baru kita operasi. Tapi kalau sebaliknya, ada orang hanya grade 3,
X-ray-nya masih kelihatan lumayan baik lah, cuman memang sudah berkurang celah sendinya. Tapi secara klinis sangat-sangat klasik sekali ditemukan pasien tersebut memang sangat terganggu dengan nyeri, aktivitasnya sangat terbatas, dia tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang memang bisa dilakukan oleh orang-orang seumurnya. Nah, itu kita bisa pertimbangan juga untuk melakukan total knee replacement. Jadi intinya adalah indikasi untuk melakukan operasi itu bukan hanya berdasarkan X-ray. X-ray harus grade advance ya, grade 3 sampai 4, tapi harus ditunjang dengan klinis. Kalau klinisnya sakit, konsisten dan sudah berlangsung lama dan sudah dilakukan treatment non-operatif dengan baik, baru kita menawarkan pasien tersebut untuk melakukan knee replacement. Jadi kenapa saya pilih VELYS sebagai alat untuk membantu saya melakukan total knee replacement? Karena secara spesifik, alat ini lebih mengizinkan saya untuk lebih fleksibel dalam menerapkan konsep-konsep untuk operasi total knee replacement, dan alat ini juga lebih ringkas ya, karena dia mempunyai footprint yang sangat kecil, beda dengan robot-robot sebelumnya yang sangat besar. Dan apabila robot tersebut sangat besar, maka itu akan memakan tempat dalam ruang operasi cukup banyak, dan mobilisasi kru OK atau kru kamar operasi juga akan terbatas. Kemudian sisi lainnya adalah robot ini juga sudah terinstall hardware yang terakhir. Mungkin saat ini adalah bisa mengakomodasi akurasi yang terbaik, kemudian juga bisa mengakomodir semua konsep-konsep yang tadi saya sebutkan ya, karena teknik operasi itu sangat jelimet dan memang mesti disesuaikan ke masing-masing anatomi dan fungsi lutut masing-masing pasien. Jadi kita nggak bisa memukul rata, oke kita memakai konsep ini untuk semua pasien kita pukul rata, kita nggak bisa. Jadi setiap lutut pasien adalah suatu individual knee yang harus kita benar-benar perhatikan apa yang terbaik untuk lutut tersebut. Orang dengan osteoarthritis yang sudah long standing ya, udah bertahun-tahun dengan kondisi udah agak gitu kan. Lalu kalau kita memakai konsep yang sama untuk kita terapkan semua pasien, maka kita akan berusaha untuk meluruskan kembali dengan suatu garis lurus ya, sehingga yang dari O jadi kita bentuk lurus full. Kondisi yang udah bertahun-tahun lalu kita luruskan secara tiba-tiba, maka itu akan membuat nyeri. Apabila kita bikin dia dari bengkok kemudian tiba-tiba menjadi lurus, maka itu akan menjadi tarikan-tarikan yang sangat keras pada ligamen-ligamen di sekitar lutut, sehingga lutut tersebut akan spontan akan terasa nyeri, dan itu cukup membuat pasien akan merasa kesakitan ya. Jadi ada beberapa teknik yang memang kita perlu terapkan untuk masing-masing lutut. Jadi robot ini bisa membaca kira-kira kinematik mana yang paling baik untuk pasien tersebut, dan dokter bisa untuk mengintervensi. Jadi di robot-robot yang sebelumnya mungkin peran dari dokter dan robot itu tidak bisa saling interaksi, tapi kalau ini kita bisa saling kompromi antara dokter dan robot. Kelebihan VELYS untuk pasien, yang pertama kita tentu mengenal istilah man behind the machine ya. Kalau VELYS dikerjakan oleh seorang surgeon yang memang tahu konsep dengan baik, maka hasil atau outcome dari operasi tersebut akan optimal. Tapi sebaliknya, kalau dokternya memegang konsep dengan baik dan bisa mempunyai skill yang sangat baik, tetapi robotnya itu menghalangi kemampuan dokter tersebut untuk bisa menciptakan hasil yang optimal, maka outcome-nya pun tidak akan bisa optimal. Jadi untuk outcome bagi pasien, VELYS ini bisa membuat suatu perubahan yang lebih, sehingga apa yang dirasakan pasien tentunya target dari kami para dokter ya untuk mengoperasi pasien, diusahakan bagaimana setelah dioperasi, pasien akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik melalui mobilisasi yang lebih baik. Oke, jadi setelah operasi dengan total knee replacement, misalkan kita operasi pagi ya, dengan teknik pembiusan yang baik, dan kemudian dengan teknik operasi yang baik dijalankan dengan tanpa komplikasi, maka pasien akan segera bisa berjalan pada sore harinya. Dan tapi secara ideal setelah hari itu juga kita operasi, sorenya kita langsung memotivasi pasien untuk bisa berdiri dan berjalan. Terima kasih semuanya, semoga edukasi ini bisa bermanfaat bagi sobat sehat semua dimanapun Anda berada.
Apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan mengenai osteoartritis, bisa diketik langsung di kolom komentar. Dan apabila masih ada pertanyaan di lain dari topik osteoartritis ini, mungkin Anda bisa segera subscribe di akun YouTube Haikal Hospital. Sampai berjumpa.